Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Ardia Paramita, dan rekan saya, Yohana Emanina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mengenai sistem endokrin yang telah dikerjakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober lalu. Untuk studi kasusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak rumah sakit yang uh, mengadakan sistem shift round gitu ya untuk pekerja mereka. Setiap dalam satu minggu itu beberapa pekerja ada di shift siang. Nah, di minggu berikutnya mereka ganti ke shift tengah malam. Nah, karena sistem shift ini banyak para pekerja yang kelelahan karena pekerjaan ini dan mereka itu susah untuk tetap terjaga pada uh, ini jobnya pada saat mereka kerja. Jadi mereka ini kemungkinan ada gangguan pada tidur. Nah, yang pertama, mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah kemungkinan mereka menderita insomnia kronis sekunder. Insomnia kronis sekunder adalah di mana insomnia ini disebabkan oleh faktor sekunder, yaitu faktor yang disebabkan dari luar tubuh. Terus yang B, apa saran terbaik yang dapat dilakukan, yaitu untuk mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengobati insomnia kronis ini seperti zolpidem atau diphenhydramine dan yang lain-lain. Dan yang C adalah pada kategori apa hormon ini terbentuk, apa yang berbeda dibandingkan tipe lain. Nah, faktornya hormon yang mengatur waktu tidur ini adalah hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon yang sering dikenal dengan hormon yang dapat memengaruhi waktu tidur. Merendah ketika siang hari, tetapi ketika hari mulai gelap gitu atau mungkin suasana gelap, si melatonin ini akan naik dan memicu untuk tidur. Melatonin disekresikan oleh kelenjar pineal melalui multiple sinapsis yang mengendalikan ritme sirkadian dari produksi hormon ini. Selanjutnya, saya alihkan ke rekan saya. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, seorang wanita di kelas ditemukan sangat agresif. Dia memiliki kumis tipis dan janggut di wajahnya. Kemungkinan wanita tersebut mengidap sindrom polikistis ovarium atau polycystic ovarian syndrome yang merupakan penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon. Pada sindrom ini, ovarium menghasilkan hormon androgen yang berlebih. Androgen merupakan hormon seks pria yang biasanya ada pada wanita dalam jumlah kecil. Kelebihan hormon ini biasanya bisa mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan atau kista.
Kondisi ini akhirnya menyebabkan sel-sel telur tidak bisa berkembang dengan sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, how do you think this woman should do? Wanita ini bisa melakukan elektrolisis, yaitu untuk menghilangkan rambut di tubuh pengidap. Prosedur ini menggunakan aliran listrik rendah untuk menghancurkan folikel rambut dalam beberapa kali terapi. Kemudian yang nomor 3, Indonesia telah menetapkan kualitas gizi dalam pangan dan konsumsinya. Salah satu arahannya adalah konsumsi garam beriodium pada anak. Menurutmu apakah alasan yang mendasari dari instruksi ini? Dari hasil diskusi kami, tubuh membutuhkan iodium untuk memproduksi hormon tiroid yang membantu mengatur pertumbuhan, metabolisme, detak jantung, dan sejumlah fungsi vital lainnya. Kekurangan iodium dapat menghambat produksi hormon tersebut dan menyebabkan hipotiroidisme dan penyakit gondok. Khususnya pada anak-anak, iodium penting untuk pencegahan keterbelakangan mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Untuk yang B, hormon apa yang berperan pada anak-anak dan apa yang organ yang terfokus pada hormon tersebut? Jawabannya adalah hormon tiroid. Karena hormon tiroid itu mempengaruhi setiap sistem organ di dalam tubuh, termasuk jantung, kardiovaskular, dan sirkulasi, saraf autonomik, tulang, gastrointestinal, dan metabolisme. Secara umum, ketika hormon tiroid berikatan dengan reseptor intranuklear, itu akan mengaktifasi gen untuk meningkatkan laju metabolisme dan termogenesis. Dan yang terakhir adalah desain poster untuk masalah ini. Boleh di-scroll. Ya, ini adalah poster mengenai seberapa penting iodium untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Yaitu ada memproduksi hormon tiroid, meningkatkan fungsi kognitif, mengatur kelenjar tiroid, mendisinfeksi luka pada kulit, mengurangi resiko terkena gondok, dan memperbaiki perkembangan mental. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.